fisik gitu ya. Nah, yang saya jelaskan juga ini tidak kalah pentingnya karena tentang kesehatan mental. Jadi selain kesehatan fisik yang harus ibu-ibu jaga juga, kesehatan mental juga yang kalah penting untuk dijaga di usia lanjut. Nah, jadi kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera di mana kita itu mampu menyadari potensi mengatasi tekanan, mungkin mengatasi stres di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, jadi dalam Islam juga kesehatan mental ini tuh amanah jiwa yang harus dijaga karena hati yang sehat itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi usia tua itu bukan akhir dari produktivitas ibu-ibu, tapi ini tuh fase kemuliaan untuk ibu-ibu bertaubat, berzikir, dan banyak-banyak berdoa kayak gitu. Nah, lalu juga mungkin ada beberapa tantangan atau yang dialami gitu ya oleh ibu di usia lanjut. Yang pertama itu ada penurunan fisik. Mungkin itu juga dijelaskan sama teman saya tentang menopause. Yang itu tuh ada mungkin otot kita yang biasanya bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tapi jadinya tuh berkurang. Terus ada osteoporosis juga, kulit menipis, rambut menipis, lalu juga ada mungkin penurunan tinggi badan, nyeri sendi, sulit tidur mungkinnya ibu-ibu. Lalu juga mungkin ada perubahan sosial seperti kehilangan teman, kehilangan pasangan, pensiun, terisolasi, jauh dari anak cucu, mungkin nanti jadinya tuh kangen sama anak dan cucu yang mungkin jauh merantau. Nah, ini tuh biasanya tuh memicu depresi atau kecemasan gitu. Nah, mungkin ada tanda-tandanya juga kayak kalau misalkan ibu-ibu kadang sering sedih tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas, mudah tersinggung juga, mudah marah gitu. Terus juga mungkin ada pemikiran-pemikiran yang merasa kalau ibu-ibu tidak berharga, terus hilang harapan juga. Lalu juga tadi ada gangguan fisik seperti gangguan tidur, nafsu makan yang berlebih, dan ada juga jantung yang berdebar gitu. Nah, untuk mengatasi gitu ya Bu, hal-hal yang tadi dijelaskan itu tantangan-tantangannya itu bisa ibu-ibu tuh melewati ikhtiar rohani gitu, kayak sholat 5 waktu, lalu juga ada kalau mungkin kan susah tidur gitu, jadi bisa dipakai untuk sholat tahajud gitu, meminta kepada Allah diberi jalan gitu untuk kalau ada masalah meminta petunjuk kepada Allah gitu. Terus ada juga zikir rutin kayak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Misalkan tadi juga dijelasin sama teman saya yang kalau misalkan ada dia sehat jalan pagi, setiap langkahnya tuh sambil zikir gitu, sambil zikir pagi. Kalau misalkan jalan-jalan di sore bisa sambil zikir petang gitu, sambil jalan keliling begini gitu. Terus juga melatih syukur dan ridho, kayak ibu-ibu tuh bisa dalam satu hari ini tuh menulis atau mengingat gitu apa yang harus disyukuri oleh ibu-ibu semua gitu kan. Sekarang ibu-ibu mungkin usianya udah 50 ke atas ya, berarti Allah tuh masih memberi ibu-ibu kesempatan umur yang alhamdulillahnya bisa sampai di 50 gitu. Jadi itu kan salah satu nikmat yang Allah berikan, nikmat bernafas, nikmat untuk hidup gitu. Saya juga yang umur 21 tahun juga mungkin belum tentu bisa mencapai usia seperti ibu-ibu gitu. Berarti itu usia ibu-ibu yang sekarang itu rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada ibu-ibu untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah gitu. Terus juga ada mungkin hubungan sosial seperti sama keluarga, mungkin menyempatkan waktu 15 menit untuk ngobrol, untuk cerita atau ya mungkin mendengarkan anak cerita atau ibunya juga cerita gitu. Terus juga mengikuti seperti ini, ikut pengajian. Dia kalau misalkan di rumahnya ngerasa sendiri kan, kalau ikut pengajian ada teman ngobrol gitu, bisa ngobrol dulu sama teman-teman, bisa mungkin nanti pulangnya ngerujak bareng ya gue atau apa kayak gitu, ngebahso gitu ya gue, mungkin bisa teman di itu gitu ada teman gue gitu. Iya buat perahu. Jadi kan kalau misalkan di rumah sepi sendirian, malah akhirnya tuh jadinya tuh
ngurung diri gitu ya Kak, karena nggak ada teman kan. Kalau misalkan bersosialisasi ikut pengajian gitu, jadi pulangnya bisa ngobrol dulu kemana dulu gitu. Nah kalau misalkan nanti mungkin disampaikan gitu kepada anak cucunya gitu, yang wajib gitu mengunjungi kalau misalkan anak-anaknya merantau atau kayak gimana gitu, mengunjungi terus atau membantu gitu. Terus juga kalau misalkan anak-anaknya bilang udah ibu mah nggak apa-apa gitu, diem aja. Tapi kan kadang kalau sama kayak teman saya gitu ya, kalau misalkan disuruh diem tuh gak mau gitu, pengennya tuh kerja aja terus kayak gitu, kemana kayak gitu kan. Itu tuh gak apa ya ibu, bilang aja gitu, daripada diem nantinya malah jadi sakit, mendingan ibu nanti jalan-jalan atau kemana kan biar sehat gitu ya ibu ya, biar ngobrol gitu sama orang-orang, biar gak merasa sendiri, biar gak merasa kesepian gitu. Nah mungkin kalau misalkan nanti suatu waktu gitu ya, alhamdulillah misalkan ibu-ibu merasa cemas atau merasa sedih gitu, gak mau makan, gak bisa tidur, mungkin nanti harus dikomunikasikan kepada anak atau kepada cucu gitu ya. Kalau misalkan ibu lagi ngerasa ini nih Neng gitu, ibu lagi ngerasa sedih, ngerasa cemas, nanti anaknya juga bisa membantu mencarikan solusi gitu. Entah nanti diajak main gitu kemana gitu, refreshing juga daripada di rumah terus gitu. Nanti kan biar kedekatan dengan keluarga juga semakin erat gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.